Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tanti Widya Nurdiani, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang dari program studi S1 Manajemen. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Komunikasi Pemasaran, di mana merupakan mata kuliah bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Manajemen Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Mata kuliah Komunikasi Pemasaran ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Semester ke depan, bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Baiklah, mata kuliah Komunikasi Pemasaran ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep keterampilan dengan capaian pembelajaran. 1. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan usaha peningkatan brand equity. 2. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun program marketing communication yang integratif. 3. Mahasiswa diharapkan dapat memahami sifat dan fungsi tools marketing communication. Kemampuan akhir mahasiswa dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan peralihan konsep marketing komunikasi secara lebih komprehensif. Baik, komunikasi pemasaran atau marketing communication disingkat juga biasanya dengan Markom, istilah yang menggambarkan bagaimana organisasi perusahaan atau pemerintah mengkomunikasikan pesan-pesan kepada khalayak sasaran mereka. Kegiatan Markom adalah salah satunya dengan promotional mix dan marketing mix. Baiklah, untuk pembelajaran mata kuliah Komunikasi Pemasaran ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS akan menggunakan metode learning, pada pekan sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok atau studi case dan penyelesaian studi kasus bentuk perkuliahan secara sinkrobos, dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau program diskusi di SIMA untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Komunikasi Pemasaran dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di SIMA. Dievaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Komunikasi Pemasaran didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok UTS dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 5 kali.
Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan metode pembuatan project atau multiple choice, dan UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus. Setiap kelompok pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, UAS sebanyak 20%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah komunikasi pemasaran untuk manajemen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronis tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa kelas pemasaran komunikasi pada hari ini. Kita sumber pembelajarannya adalah ini ya, Duncan Tong, EMC, Using Advertising and Promotion to Build Brands. Dan jadi ini nanti, tapi juga ada referensi yang lain, nanti kita bisa mixing di antaranya. Komunikasi pemasaran atau biasa disebut juga dengan marketing communication, istilahnya ini menggambarkan bagaimana suatu organisasi atau suatu perusahaan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada khalayak atau sasaran. Maka kegiatan markom itu bisa juga dengan marketing mix atau disebut juga dengan promotional mix. Siapa aja sih yang menggunakan markom? Nah, coba mahasiswa di sini apa ada yang mungkin bisa membantu? Jadi siapa saja yang menggunakan markom itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan, ya, kemudian pemasar, institusi, mereka biasa menggunakan markom. Nah, maka istilah integrated marketing communication itu muncul sebagai suatu proses atau penyatuan standarisasi semua pesan yang beragam. Nah, di sini ada branding energy. Maka harapannya di sini adalah, nah, sebelum kita mulai ya lebih dalam lagi, baik, jadi kita lebih mendalam. Marketing itu bukan selling, ya, tidak hanya selling. Nah, maka di sini adalah marketing umbrella. Jadi kalau kalian pernah melihat produk, itu adalah bagian dari payung marketing. Ya, ada brand, ada marketing proses, ada pasarnya, ya, ada marketnya, ada juga marketing konsep, kemudian ada competitive advantages, dan ada marketing mix. In between this, ini adalah apa namanya? Apa Mas Tio? Apa ini namanya? Apa ini yang disusun-susun dan digabung-gabungkan? Apa namanya? Hah? Puzzle. Puzzle dari in between this product, this brand, this marketing process, this exchange, this market, marketing concept, competitive advantage, and marketing mix. Ini adalah payung marketing, marketing umbrella. Ya, nah, oke, kita bisa di sini menjelaskan apa itu produk, ya, market, exchange, pertukaran, ya, kemudian proses marketing, proses pemasaran, competitive advantage. Jadi apa sih kelebihan dari masing-masing itu? Kemudian ada marketing konsep, ya, ada needs. Nggak mungkin ada marketing kalau nggak ada kebutuhan atau needs. Ya, atau wants, keinginan, brand, atau marketing mix. Di sana sekarang ada suatu pergeseran form of PS. Jadi sekarang itu kalau seluruh mahasiswa tahu, dulu itu PS.
ya adalah product price place promotion. Sekarang sudah mulai CS, yaitu customer solution. Ya, apa sih kalau kita sekarang sudah tidak boleh lagi hanya jual produk, tetapi kita bisa nggak memberikan solusi untuk pelanggan? Nah, itu yang harus kita rubah. Bergeser sekarang, ya. Yang kedua, price. Kalau dulu kita bicara harga, sekarang sudah tidak lagi, tetapi customer cost. Biaya apa yang dikeluarkan oleh pelanggan? Kemudian place. Kalau dulu tempat, sekarang convenience. Promotion. Kalau dulu tuh promosi, sekarang adalah communication atau komunikasi. Nah, maka selective retention, konsumen akan memilah informasi yang ada dengan kondisi yang sekarang industry revolution 4.0, in everywhere, informasi sekarang lebih mudah, ya. Maka strategi komunikasi pemasaran yang efektif ini dapat membangun dan memperkuat kesadaran pelanggan akan produk. Apa itu integrated marketing communication? Coba Mbak Sekar bisa dibaca Mbak. Integrated marketing communication is the management process management process, oke? Lagi associated with strategic development, associated with strategic development, ya, oke? delivery and dialogue of consistent, Delivery and dialogue of consistent, oke? coordinated messages. Coordinated messages. Jadi kita menyampaikan suatu pesan yang terkoordinasi dengan baik, oke? Dan stakeholder receive a reinforcing core brand proposition. Jadi sekarang sudah luas ya, jadi memahami suatu EMC itu adalah, kalau kata kontrol apa ini? Mas Rama, concept of communication, like that. Recognize the added value of a comprehensive plan. Oke. Sekarang ada 5A. Nih, perilaku konsumen. Apa? 1, memberi dia tahu. 2, dia tertarik. Kemudian dia bertanya. Dia bertanya ke siapa? Kamu kalau mau mahasiswa kalau mau tanya kemana sekarang? Sosial media. Mbak Sekar, misalnya Mbak Sekar atau Mbak Vila misalnya di Solo ya. Kita cari baju daster. Di mana daster terdekat? Carinya di mana? Google. Sekarang orang asking dulu. Tanya dulu. Cari tahu dulu. Nah, ini adalah new perilaku konsumen, ya. Gimana dia aware, appeal, dia tertarik, kemudian dia bertanya. Selanjutnya dia melakukan act atau transaksi. Nah, kalau dulu dia diakhiri dengan act, transaksi, kemudian dia melakukan transaksi berulang. Kalau sekarang yang baru, orang melakukan advocate atau apa? Menceritakan. Dengan cara apa? Memberikan rating di sosial media. Rating di sosial media, memberikan review di Google Review. Nah, sekarang sudah mulai, maka apa yang kita lakukan? Loyalitas akhirnya diartikan sebagai keinginan untuk memberikan advokasi terhadap brand. Nah, ini sudah mulai connectivity era. Nah, ini salah produk Oreo ya. Oreo salah satu produk yang ditayangkan 2012. Apa produknya Oreo? Pertama kali kalian lihat di iklan di televisi, apa? Dibuka, dijilat, dicelupin dulu enggak? Nah, dibuka, dijilat, dicelupin. Itu adalah integrated marketing communication. Apa dalam benak kalian Kopiko? Frame of reference-nya dia adalah produknya kopi. Permen dong ya, permen. Oke. Diferensiasinya apa? Permen rasa kopi. Reason to believe dari Kopiko itu dalam integrated marketing communication menciptakan di benak pelanggan
diferensiasinya permen rasa kopi, lalu reason to believe pengganti kopi. Ngantuk ya kopiku aja gitu. Sehingga ini di antara para permen nih, kalau dia ngantuk milihnya kiss bukan? Bukan, tetapi kopiko. Nah, ini bagian dari positioning. Contohnya, sekarang kita masuk ke iklan BMW ya. Jadi dia membuat suatu iklan, ini namanya integrated marketing communication. Jadi dia membuat suatu konsep, dia tidak jualan saya BMW harga berapa tidak, tetapi dia membuat suatu image. Fastest M5 itu kalau kamu mau cepat mobil balapan berarti dia untuk membalap BMW M5. Nah, ini kedua ya PDB ya. Differentiation adalah merancang sebuah perbedaan yang berarti yang dapat membedakan produk yang Anda tawarkan, yang membedakan yang kita tawarkan ya dengan para pesaing. Nah, itu diferensiasi. Nih, positioning nih. Apa sih yang membedakan differentiation and positioning? Positioning itu mendesain produk atau jasa yang ditawarkan sehingga menempati tempat yang istimewa. Kalau differentiation menciptakan sejumlah perbedaan yang berarti untuk membedakan produk atau jasa perusahaan. Maka cara menyusun differentiation itu ada 3 hal yang diperhatikan. Coba dibaca Mas Rama, apa itu? Yang pertama ada konten, apa itu yang ditawarkan. Oke. Lalu konteks, bagaimana menawarkannya. Bagaimana cara? How to, berarti konten itu adalah what. Ya, konten itu what. Konteks, Bagaimana cara menawarkan. how. Konteks itu how. Oke, infrastruktur, Bagaimana cara membuatnya. how to make. How to-nya. How, bagaimana, infrastruktur, how to make. Nah, ini apa yang ditawarkan, ada beragam produk, price, maka harus tahu nih semuanya ya. Jadi apa sih di dalam konteks, ada produknya apa, kemudian price, kemudian bagaimana cara menyusun diferensiasi. Ini contoh BlackBerry, kalian mungkin belum masanya. Ada yang masih ikutin BlackBerry zaman dulu? Pasti masih ya. Itu spesial nih dia. Pink gitu ya. Nah, fitur BlackBerry membuat produk BlackBerry tipe manapun menjadi berbeda dari smartphone lain. Jadi kayak ada specialized. Kalau zaman dulu, orang yang punya BBM itu atas lah, kaya gitu. Kalau HP-nya BlackBerry. Nah, karena waktu itu BBM lagi making good ya, karena dia diferensiasi tertentu. Lalu kedua konteks. Konteks itu adalah how, bagaimana caranya. Nah, caranya bagaimana? Oke? Ini contohnya nih, cara menyusun diferensiasi apa nih? Dia menyusun produk yang berbeda dengan cara apa? Open kitchen. Kalau kalian lihat yang setara, kalau Jeko sebetulnya produk Indonesia ya. Oke. Dunkin Donut. Dunkin Donut dia nggak nunjukkan nih masaknya gimana. Kalau Jeko, orang yang masak ditunjukkan. Nih ya. Tapi sudah mulai dicontoh, semuanya sudah mulai kayak roti itu juga sudah mulai ya. Tapi ini pertama kali dilakukan oleh Jeko. Dia membuat suatu diferensiasi cookernya dengan pakaian kitchen, mereka masak di belakang. Nah, lalu infrastruktur. Cara menyusun diferensiasi yaitu adanya nih contoh nih ya. Ini apa produknya nih namanya Mas Leo? Teh botol sosro, tapi dia ada kotak, ya ada joy tea, ada fruity. Maka dia menyusun differentiation produk yang berbeda-beda. Mungkin bagi orang yang kuno, dia suka memilih yang mana? Teh botol, ya. Kayak bakso lama itu dia. Tetapi anak muda lebih prefer suka yang fruity. Nah, ini adalah diferensiasi. Maka di sini bisa diperhatikan ada contoh dari differentiation. Contohnya adalah gel dan compact.
Nih contohnya ya. Kalau Dell itu komputer untuk konsumen yang berpengetahuan atau lebih ke IT, Compaq itu untuk berbagai segmen. Konteksnya, Dell itu PC yang dapat dikonsum dengan harga kompetitif. Compaq dia menjual kualitas. Nah, coba kita perhatikan pesan dari penjual asuransi ya, sebentar ya. Jadi walaupun orangnya di dalam tadi videonya, walaupun orangnya percaya, tetapi dia baca. Jadi dia supaya apa? Memang dia brand image-nya, dia menanamkan asuransi tadi, The Real Friend, itu adalah asuransi yang tulus, betul-betul tulus, dia akan menipu itu ke pelanggan. Nah, seperti itu. Maka, brand is not just the name, nor is just the logo or symbol. A brand is the umbrella, ya tadi ya, that represent the product or services. It's reflection of the value that you give to your customer. Nah, maka merek atau brand ini nggak hanya nama. Maka dengan adanya marketing komunikasi yang bagus, integrated marketing komunikasi, semuanya tidak hanya sebuah nama. Maka ada dua yang kita selanjutnya yaitu above the line. Ini namanya media above the line atau billboard ini yang besar. Maka cara menggunakan above the line yaitu ada berupa print, artefak public space elektronik, ya, televisi, ya. Retail angin ada simbol, ini above the line. Maka melalui media print media ada koran, ada majalah. Apa sih kekuatannya? Koran jangkauan lebih luas, ya, cakupan tinggi, biaya rendah. Kelemahannya waktu hidup pendek. Koran itu waktunya hanya sehari. Iklan reproduksi iklan dan memberikan efek yang lama. Lalu majalah lead time hanya dimensi visual. Nah, ini adalah maka media melalui printed media, koran dan majalah, pesan harus bisa stop, look, and respond. Ya. Nah, ini contohnya pemasaran di media cetak ini. Nah, ini ya. Kita bisa perhatikan untuk videonya. Nah, jadi ini dia memberikan kesan bahwa di suara koran itu ya, Pak Susi, itu sambil nunggu dia memberikan suatu kesempatan untuk bisa bermain pura-puranya bermain drum gitu. Nah ini ya, maka contohnya nih ya, public space untuk above the line, billboard ya. Tadi apalagi nih, public space ya. Oke, elektroniknya ada televisi, ada radio, ada media daring. Nah ini adalah above the line. Oke, nih retail ambience, jadi ini ya, yang kamu lihat di depan toko. Nah ini adalah above the line. Oke, sekarang kita masuk ke below the line. Oke, untuk kelas kali ini kita sampai dengan marketing communication strategy, kemudian above the line dan below the line. Untuk selanjutnya digital marketing dan marketing communication effectiveness kita lakukan untuk di pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk ke below the line. Apa itu below the line? Coba dibaca Mas Tio. Sales promotion, Ya, SPG. Oke, apa? public relation, PR. PR itu kalau yang sering datang ke mana dia membawa brosur itu ya. Kemudian direct marketing, kemudian personal sales, personal sharing, lalu sponsorship, sponsorship dan komunikasi, oke, ini adalah media below the line. Maka sales promotion itu ada consumer oriented promotion, ada trade oriented promotion. Nah ini ya, ada contohnya nih. Sales promotion dengan cara apa? Contohnya di Mbak Sekar. Sampel. Misalnya dia memberikan sampel contoh
memberikan apa? Kupon, refund, memberikan price off, discount, frequency program, lalu apalagi event marketing. Ini adalah below the line. Contohnya ini, Suzuki memberikan servis gratis dan potongan harga untuk pembelian suku cadang asli bagi para pengguna, misalnya. Ya. Nah, ini contoh ini, sales promotion. Iming-iming diskon 50% untuk 1000 pembeli BlackBerry pertama. Ini kan dulu ya. Ini iklan gue, ini 2019 ketika gila kayak gini. Dulu banget ini. Ini below the line. Frekuensi program loyalty reward untuk meningkatkan ikatan emosional misalnya. Misalnya nih Toyota Group membuat grup misalnya grup Kijang. Nah, itu below the line. Ya. Contohnya seperti itu. Maka sales promotion ada contest and incentive, ada ini hidden trade oriented promotion. Maka di sini ada public relation juga. Public relation adalah bagian dari below the line. Ya. Nih, BR. Bagaimana Pharmacist Overmore Ontario Pharmacy Association atau DM, direct marketing. Nah, dia datang langsung door to door. Itu adalah below the line. Baik, apakah ada pertanyaan untuk mahasiswa sebelum kelas kita akhiri? Jadi untuk pertemuan kali ini kita integrated marketing komunikasi yang kita pelajari adalah integrated marketing. Baik, kita lebih marketing ya. Ini adalah below the line, ya. Karena dia lebih ke personal. Dengan scan barcode kalau kalian mendatangi satu-satu. Nah, itu below the line. Personal selling itu masuk below the line. Atau sponsorship itu juga masuk below the line. Ya. Atau community involvement itu below the line. Nah, oke. Maka sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita kali ini, jadi untuk topik integrated marketing komunikasi itu hari ini kita masuk ke marketing communication strategy, kemudian topik yang kedua adalah above the line, yang ketiga adalah below the line. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini, silakan mungkin untuk mahasiswa bisa bertanya, silakan. Ya, silakan. Izin, saya mau tanya. Berdiri silakan, bisa berdiri. Mohon izin Bu, saya ingin bertanya apa hubungan antara konten, konteks, dan infrastruktur dalam keberhasilan IMC? Ya, silakan. Terima kasih. Baik. Dalam konten, konteks, dan infrastruktur itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Konten yaitu berisi pesan yang akan disampaikan. Kalau konteks adalah how to atau bagaimana caranya, lalu infrastruktur adalah bagaimana cara membuatnya. Dan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari integrated marketing komunikasi. Baik, saya akhiri untuk kelas kita pada hari ini. Selanjutnya, tolong untuk semua mahasiswa hadir kembali untuk pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan topik untuk integrated marketing komunikasi ya. Untuk hari ini silakan untuk absen ke sistem masing-masing. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi video dari pengajaran saya dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Terima kasih telah menyaksikan video tersebut. Sampai jumpa kembali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.